Dokter terkejut menemukan pasangan yang dibawa tengah malam karena suket punggung adalah istrinya sendiri. Saat itu mereka tidak sabar ingin menyelesaikan pekerjaan yang setengah jadi di ruang perawatan. Namun setiap kali dia ingin, wanita itu selalu menolak dengan alasan tidak tertarik. Hanya setelah melihat pemandangan ini, pria itu menyadari bahwa bukan karena hati yang dingin, melainkan karena dia sudah tidak mencintai lagi. Namun pria itu tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya salah sehingga istrinya mempermalukannya seperti itu. Pria yang hatinya hancur langsung menelepon rumah. Dia pun menyetujui keputusan ibunya untuk bercerai dan menikah dengan putri orang kaya. Keesokan paginya, pria itu menerobos masuk ke ruang perawatan mereka. Istrinya, melihat hal itu, dengan gugup menjelaskan bahwa dia hanya teman masa kecil. Dia baru saja kembali ke negara ini dan tidak terbiasa, jadi dia datang untuk menjaganya. Anehnya, pada saat itu, Xiao San bahkan mengejek bahwa dia mengalami suket punggung setelah bermain terlalu seru dengan pacarnya malam ini. Pria itu merasa sangat marah setelah mendengarnya. Namun ia tetap diam dan berbalik pergi. Namun istrinya menariknya kembali, dan dengan tegas mengajukan perceraian kepada pria itu. Hanya karena anak kecil San hampir berusia setengah tahun. Untuk mendaftarkan anaknya secepatnya, wanita harus menikah dengannya terlebih dahulu. Tanpa disadari, ini justru sesuai dengan kehendaknya. Pria itu langsung setuju dan meminta untuk bercerai secepatnya. Melihat situasi itu, istri langsung merasa bingung. Biasanya, bila wanita hanya berbicara sedikit dengan orang lain, dia sudah marah besar. Tak disangka sekarang dia harus mengurus surat nikah dengan pria lain. Namun, dia setuju dengan begitu tegas. Dengan cepat, ketiga orang itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan direktur juga menyetujui pengunduran dirinya. Dia hanya perlu kembali ke rumah Suket untuk menandatangani. Namun, ketika pria itu kembali ke rumah Suket, seseorang mengetuk pintu dari belakang. Tak disangka, San sudah mendapatkan posisinya dan masih terus berulah. Dia bahkan berpura-pura melakukan penculikan agar pria itu benar-benar memahami siapa yang dicintai wanita itu. Tak lama kemudian, wanita itu mendengar kabar dan buru-buru ke lokasi. Cepat. 10 juta yang kamu inginkan sudah ada di sini. Segera bebaskan mereka. Namun, saat itu penculik menyatakan bahwa uang ini hanya dapat menebus satu orang. Biarkan dia memilih satu yang hidup. Yang lainnya akan dibuang ke Sungai Kiantang untuk memberi makan ikan. Seperti yang diduga, wanita itu tanpa ragu memilih suami barunya. Segera dia kembali dan mengabaikan pria itu dengan alasan mencari uang. Dan nasib pria itu akhirnya hanya bisa berakhir dilempar ke laut untuk dijadikan santapan ikan hiu. Namun ketika pria itu membuka matanya lagi, ia mendapati istrinya duduk di sampingnya memarahi perilakunya. Para penculik itu telah membuktikan bahwa kamu adalah monster di balik semua ini. Apakah kamu tahu bahwa dia dipukuli hingga tubuhnya penuh luka? Sampai sekarang dia masih dirawat di ruang operasi. Mendengar ini, pria itu hanya bisa tertawa karena tidak tahu harus berkata apa. Karena istrinya sudah menganggap dia sebagai pelakunya. Pria itu merasa tidak perlu memberi penjelasan. Segera setelah itu, istri mengambil tindakan untuk membalas dendam atas Xiao San. Dia bahkan mengambil palu dan memukuli pria itu hingga terluka parah dan membawa